Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke bab 2, yaitu tentang matan listrik dan hukum kolom. Nah, di bab ini akan ada 4 poin utama yang akan saya sampaikan. Yang pertama, sejarah gejala listrik statis. Yang kedua itu listrik dan materi hubungannya. Yang ketiga ada listrik kesopan atau induksi. Yang terakhir baru kita masuk ke hukum kolom. Nah, kita berbicara dulu, kita cerita sedikit tentang sejarah gejala listrik statis. Tanpa kita sadari, sebenarnya muatan listrik bisa kita amati dari sekitar kita ya. Mungkin bagi yang sudah membuktikan atau melakukan praktikum dulu zaman SMP atau SMA, penggaris atau plastik yang digosokkan ke kain kering, ketika tangan kita didekatkan maka kita akan merasakan sesuatu ya. Nah, begitu pula ketika si penggaris tersebut didekatkan dengan serpihan-serpihan atau sobekan kertas kecil, maka si sobekan kertas kecil tersebut akan menempel pada plastik itu. Nah, ada yang lebih dramatis lagi ketika si penggaris tersebut didekatkan ke rambut kita, maka rambut kita akan tertarik dan berdiri ya. Tapi itu hanya berlaku untuk rambut kering, kalau rambut yang basah itu tidak terpengaruh. Nah, sebenarnya orang itu udah lama mengamati peristiwa seperti itu. Nah, dulu pada tahun 540 sampai 546 sebelum Masehi, ada seorang ahli fikir Yunani purba yaitu Thales dari Milet. Milet itu dulu kota Yunani kuno yang sekarang itu adalah provinsi Aydin di Turki ya. Dia itu menyebutkan gejala bahwa ambar itu sebutan dalam bahasa Yunani yang disebut elektron, bila digosok dengan bulu dapat menarik benda-benda ringan seperti misalnya bulu ayam. Nah, setelah 2000 tahun berlalu tanpa ada kemajuan dalam memahami peristiwa tersebut, baru pada tahun 1600-an seorang dokter dari Istana Ratu Elizabeth dari Inggris, yaitu William Gilbert, dia melakukan percobaan listrik gosokan pada berbagai zat selain ambar. Ia berhasil pada lilin, terus gelas yang dinamakannya itu sebagai zat listrik. Namun dia itu gagal pada logam. Ya, dia gagal pada logam karena dia tidak mengisolasi logam itu. Nah, kita kalau hendak memperoleh listrik gosokan pada logam, maka logam itu harus diisolasi dari tanah agar muatannya tidak dinetralkan oleh aliran elektron ke tanah bila muatannya negatif, atau dari tanah bila si muatannya itu positif. Misalnya melalui tangan, badan, dan kaki si pembuat eksperimen. Nah, 100 tahun kemudian, di masa si William Gilbert ini juga, Dr. William Gilbert juga, kita kenal, yang sekarang kita kenal ada zat-zat yang bisa menghantarkan listrik. Zat-zat yang mempunyai kemampuan untuk menghantarkan listrik. Kita kenal konduktor, isolator, dan semikonduktor. Nah, 100 tahun kemudian, Dufay, dia menyimpulkan dari gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik antara benda-benda yang bermuatan itu diakibatkan karena ada 2 jenis listrik. Dia mengatakan kalau listrik sejenis tolak menolak dan listrik bukan sejenis tarik menarik. Nah, pada tahun 1700-an, 1747, Benjamin Franklin, asalnya dari Amerika Serikat, dia menamai kedua jenis listrik itu. Dia menyebut ada listrik positif dan listrik negatif. Nah, lalu muncul kolom pada tahun 1700-an juga, tepatnya pada tahun 1785 dia mengukur besarnya gaya tolak dan gaya tarik antara muatan listrik dengan melakukan percobaan lewat neraca puntiran dan menemukan bahwa gaya tolak atau gaya tarik antara dua muatan berbanding langsung dengan hasil kali
dengan berbanding langsung dengan hasil kali muatan-muatan yang ada di dalamnya dan berbanding terbalik dengan jarak di antaranya. Nah, yang terakhir ada seorang sarjana fisika yaitu Robert A. Millikan pada tahun 1800-an dia mengadakan percobaan. Dia melakukan eksperimen yang kita kenal sebagai eksperimen tetes cairan. Nah, dari eksperimen ini Millikan mendapatkan muatan listrik hanya mungkin mempunyai harga bilangan bulat dikalikan suatu muatan elementer E. Jadi tidak pernah dia amati adanya muatan listrik dengan harga setengah E. Nah, setengah E, 2/3 E misalnya. Nah, kenyataan ini kita kenal sebagai kuantisasi muatan. Nah, jadi ini barusan sejarah singkat gejala listrik statis. Nah, baru kita masuk ke hubungannya listrik dan materi. Nah, listrik dan materi ini sangat erat kaitannya. Sangat erat kaitannya karena listrik itu merupakan sifat yang tertaut pada butir-butir materi seperti elektron, proton, dan beberapa jenis butir elementer lainnya. Nah, elektron dan proton di samping neutron ini merupakan ramuan umum, merupakan elementer-elementer yang ada pada atom materi ya, pada atom materi. Nah, adapun model atom itu seperti tata surya. Jadi kalau di atom itu intinya atau pusat tata suryanya yang sebagai matahari itu adalah proton dan neutron, sedangkan elektronnya itu sebagai buminya ya, yang mengedari atau yang mengelilingi intinya. Berarti elektron yang mengelilingi proton dan neutron. Nah, adapun ini ada sebuah contoh penulisan unsur. Ini oke, kita tulis. Oh, sensitif sekali ya. Sebentar. Oke, A ini merupakan nomor massa. Coba saya tulis. A ini merupakan nomor massa, terus Z ini jumlah proton, N ini jumlah neutron, dan D ini merupakan turah neutron. A ini diperoleh nomor massa itu merupakan hasil jumlah dari proton dan neutron. Jadi N ditambah Z ya. Ini agak kilas balik lagi di pelajaran kimia terdahulu. Terus D ini yang D turah neutron, namanya juga turah, jadi sisa ya. Ini kebalikan dari nomor massa. D ini sama dengan jumlah neutron dikurangi dengan jumlah proton. Nah, sebetulnya pada umumnya suatu unsur itu hanya ditulis nomor atom, nomor massa dan nomor protonnya ya. Contohnya di alam misalnya uranium terlazim itu ada uranium U dengan nomor massa 238, si jumlah protonnya itu 92 ya. Terus masih banyak lagi contohnya helium dengan nomor massa 2, terus nomor protonnya itu, jumlah protonnya itu 2. Nah, berarti intinya inti atom itu terdiri atas Z proton dan N neutron, yang mana diedari oleh N elektron. Ya. Nah, pada penyelidikan fisika, ternyata butir-butir materi itu berinteraksi dengan 4 jenis gaya katanya. Nah, di sini bisa kita lihat pada tabel 2.1, di sini ada 4 jenis gaya dan perbandingan kekuatannya. Yang pertama ada gaya kuat, yang mana gaya kuat ini terjadi pada inti atom. Yang kedua ada gaya elektromagnet. Yang ketiga ada gaya lemah, terjadi pada beta. Yang keempat ada gaya gravitasi. Nah, dilihat dari kekuatannya, gaya inti ini merupakan gaya yang paling kuat ya. Gaya yang paling kuat. Terus yang kekuatannya paling rendah itu di
diperoleh oleh gaya gravitasi. Nah, kita bahas yang menarik di gaya elektromagnetik dan gaya gravitasi. Nah, gaya elektromagnetik ini interaksi elektromagnetik antara butir-butir materi diterangkan dengan memisalkan bahwa si butir-butir itu mempunyai muatan listrik. Nah, dua butir tersebut bermuatan, saling melaksanakan gaya listrik, dan bila bergerak timbul gaya magnet. Jadi awalnya ketika dua-duanya bermuatan itu timbul gaya listrik, dan ketika bergerak maka muncul gaya magnet. Nah, gimana kalau seandainya dua butir itu tidak bermuatan listrik atau salah satunya ada yang tidak bermuatan? Maka yang terjadi tidak akan adanya gaya listrik atau gaya magnetnya. Jadi seperti itu. Jadi untuk elektromagnetik ini tuh dimisalkan si butir-butirnya itu mempunyai muatan listrik. Nah, yang terakhir ada gaya gravitasi. Nah, untuk di gaya gravitasi, interaksi gravitasi yang menimbulkan gaya gravitasi diterangkan dengan memisalkan bahwa si butir-butirnya itu mempunyai massa gravitasi. Kalau tadi di elektromagnetik dia itu mempunyai muatan listrik, sedangkan di gravitasi dimisalkan si butir-butirnya itu mempunyai massa gravitasi. Nah, nanti sudah kita kenal lebih dulu sebelum kita bertemu di bab ini, bahwa di gaya kolom itu tidak ada gaya gravitasi ya. Nanti kita akan buktikan sama-sama lewat perhitungan. Saking kecilnya gaya gravitasi, jadi bisa diabaikan sehingga tidak ada besaran fisika gravitasi dalam perhitungan gaya kolom. Nah, oke, lanjut. Nah, kalau kolom itu sudah menemukan bahwa gaya listrik antara dua muatan berbanding langsung dengan besar muatan dan berbanding terbalik dengan jaraknya, maka Newton pun sama. Jadi Newton pun telah menemukan hukum serupa pada gaya gravitasi, yang mana gaya gravitasi antara dua massa berbanding langsung dengan hasil kali massa-massa itu dan berbanding terbalik dengan jaraknya. Di kolom itu kita kenal F sama dengan kaki 1 tidak per R kuadrat. Kalau di gaya gravitasi, F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat. Nah, pada tabel 2.1 dapat dilihat bahwa gaya gravitasi sangat kecil ya dibandingkan dengan gaya listrik dan magnet. Jadi dapat diabaikan pada perhitungan gaya-gaya ini. Makanya di rumus F sama dengan kaki 1 tidak per R kuadrat gaya gravitasi itu tidak ada. Nah, di sini ada contoh ilustrasi membuat model atom. Di sini merupakan, dari ketiga gambar ini merupakan atom-atom hidrogen, yang mana ini merupakan unsur teringan hidrogen. Dia mempunyai 3 jenis atom. Yang pertama ada protium, hidrogen ringan protium. Kalau kita tulis unsurnya berarti 1H ya, 1 itu nomor masanya dan satunya lagi itu 1 nomor proton. Jadi 1H. Terus ada hidrogen berat atau deuterium, kita tulis 2.1, ya, bisa dilihat dari gambarnya. Jadi oh ini maksudnya 1 ya, ini P-nya ada 2. Jadi yang kuning itu adalah proton, yang biru itu neutron. Ya. Untuk yang back lagi ke gambar A, ini yang kuning proton, jadi nanti di gambar BC yang kuning ini proton, sedangkan yang merah yang ada di kulit di luar inti ini merupakan elektron. Nah, ini yang protium berarti kita tulis 1H ya. Terus yang kedua ada hidrogen berat atau deuterium, bisa kita tulis nomor masanya berarti N tambah Z, neutron ditambah proton berarti ada 1H ya, tulisnya 2. Kebayang ya tulisannya ini agak sensitif kalau nulis selalu ke back. Coba. Jadi kalau kita tulis 2, seperti ini. Nah, untuk yang terakhir ada hidrogen terberat, tritium.
kita tulis, berarti oke, nomor masanya berapa? Nomor masanya berarti neutron ditambah proton atau N ditambah Z ya. Berarti ada 3 dan jumlah protonnya 1. Penulisannya seperti ini ya. Oke, yang ini. Oke, seperti itu. Nah, inti dari protium, kita kenal proton, ya, yang gambar A. Ini kita namakan proton, bukan kita namakan, kita tidak menemukan. Inti protium dinamakan proton, yang mana ini juga berada di dalam semua inti atom materi ya. Nah, terus yang kedua, inti deuterium ini kita namakan deuteron, yang mana terdiri atas 1 proton dan 1 neutron. Terus yang ketiga ada inti tritium yang kita sebut triton, yang terdiri atas 1 proton dan 2 neutron. Nah, ini ada dituliskan beberapa massa, ada massa proton, massa neutron, dan massa elektron. Ini berdasarkan estimasi orang ya, orang terdahulu, kita percayai saja dulu. Yang mana satuannya dalam kilogram. Di sini massa proton 1,673 dikali 10 pangkat min 27, massa neutron itu 1,675 kali 10 pangkat min 27, dan massa elektron 9,1 kali 10 pangkat min 31. Jika kita lihat ini massa elektron sangat kecil ya jika dibandingkan dengan massa proton dan massa neutron. Ini kalau dikonversi mungkin si massa elektron itu hanya 1 berbanding 1.800 sekian massa proton dan 1.800 sekian massa neutron. Jadi karena saking kecilnya, maka seluruh massa atom itu sebetulnya terkumpul dalam inti karena saking ringan ya elektron. Nah, tadi sudah disinggung bahwa yang sejenis akan tolak-menolak dan yang tidak sejenis akan tarik-menarik. Nah, begitupun elektron dengan elektron dan proton dengan proton akan saling tolak-menolak, dan elektron dengan proton akan saling tarik-menarik. Demikian juga elektron pada kulit atom dengan inti atom. Ya, ini begitupun elektron pada kulit atom ya, inti atomnya kan proton ya. Nah, sehingga elektron mulai dari inti, sehingga elektron mulai dari inti seperti kalau elektron itu sebagai satelit buatan ya, dan buminya itu sebagai proton. Ataupun yang buminya sebagai elektron atau protonnya sebagai matahari. Nah, proton-proton dalam inti ini saling tolak-menolak karena sejenis. Tetapi mereka tetap berinteraksi ya dengan adanya gaya kuat atau gaya inti. Yang ada juga antara proton dengan neutron di dalam sini, proton dengan neutron dan antara neutron dengan neutron. Kita lihat gambar ini. Jika kita lihat lagi di daftar di tabel 2.1 tadi yang keempat ya, gaya inti ini 100 kali lebih kuat gaya elektromagnet. Tadi kan gaya inti itu 1 ya, kekuatannya perbandingannya, sedangkan gaya elektromagnet itu 10 pangkat min 2, berarti gaya inti ini 100 kali lebih kuat gaya elektromagnetik. Nah, saking gedenya gaya inti, si proton-proton ini tetap terikat di dalam inti ya, tidak tertolak atau tidak terlempar keluar, karena adanya gaya inti yang sangat kuat. Seperti itu. Tadi sudah sempat disinggung bahwasannya atom itu, semua materi itu awalnya netral ya. Artinya dikatakan netral ketika elektron dan protonnya itu jumlahnya sama. Nah, bila 1 atau lebih elektron oleh suatu sebab dikeluarkan dari kulit atom, maka atom itu akan menjadi bermuatan. Ya, muatannya apa? Muatannya positif atau ion positif. Istilah lainnya adalah kation. Nah, sebaliknya, bila atom menangkap sebuah elektron sehingga jumlah elektronnya menjadi bertambah,
katakanlah Z plus 1 dari jumlah protonnya, maka ia akan menjadi ion negatif. Jadi ketika si materi itu mengeluarkan atom, artinya si elektron dari kulit luarnya itu terlempar keluar, berpindah ke materi lain, maka materi tersebut akan menjadi ion positif. Sebaliknya, jika materi yang menangkap sebuah elektron, atom menangkap sebuah elektron, maka materi tersebut akan menjadi ion negatif atau kita kenal dengan istilah anion. Ya, di sini ada contoh dari arus listrik ya. Arus listrik yang terdapat pada 3 bahan. Yang pertama ada logam, yang kedua ada elektrolit, yang ketiga ada gas encer. Nah, oh iya, tadi sempat disinggung muatan listrik. Nah, muatan listrik, adapun ketika muatan listrik itu bergerak, maka kita kenal sebagai arus listrik. Nah, baru kita bahas ke arus listrik yang ada di 3 bahan ini. Oke, tergambar arus listrik di dalam 3 jenis penghantar, yaitu ada logam, elektrolit, dan gas encer. Nah, dalam logam terdapat elektron-elektron bebas yang merupakan gas elektron dalam logam itu bila diberi beda potensial, semoga tidak macet. Bila diberi beda potensial pada kedua ujung logam tersebut, katakanlah di sini ada anoda dan katoda. Anoda itu adalah kutub positif. Loadingnya. Ini ada anoda, ini ada katoda. Katoda itu adalah kutub negatif. Dan anoda adalah kutub positif. Nah, di sini ada elektron bebas yang diwakili dengan IE ya, tanda panahnya warna kuning. Nah, elektron bebas. Nah, jika pada logam ini diberi beda potensial, maka elektron bebas yang bermuatan negatif atau IE akan bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Nah, tapi orang tuh sudah lazim memisalkan bahwasannya arus itu bergerak dari muatan positif ke muatan negatif. Bisa dilihat pada tanda panah ini ya. Nah, tapi pemisalan ini tidak bertentangan ya, karena di arus elektron IE ini adalah gerak muatan negatif ke arah negatif ya, ke arah negatif, artinya arah negatif maksudnya bertentangan dengan I, sehingga bisa diperoleh I-nya itu sama dengan ini, min-nya itu arahnya bertentangan dengan arus I ini, dan min IE-nya, min di sini adalah muatan negatif dari min IE, jadi diperoleh I-nya itu sama dengan arus elektron bebasnya. Nah, yang kedua ini pada elektrolit, katakanlah ini larutan NaCl, natrium klorida, berarti yang menjadi ion positifnya itu Na plus ya, IK, sedangkan ion negatifnya atau anionnya itu Cl min ya, atau klorida. Nah, bila antara kedua ujungnya itu diberi beda potensial, sama seperti kasus logam tadi, ini ada A, ini ada K. Jika diberi potensial, maka si ion positif itu akan bergerak ke kutub negatif. Begitupun dengan ion negatif akan bergerak ke kutub positif. Jadi ini hampir sama dengan analogi bahwasannya ketika berbeda jenis itu akan saling tarik-menarik. Jadi ion positif akan ke kutub negatif dan ion negatif akan ke kutub positif atau ke anoda. Nah, adapun perhitungannya itu I sama dengan
ion positif dikurangi, ini karena berlawanan ya, min, dikurangi min IA karena muatannya negatif, besarnya sama dengan IK ditambah IA. Nah, jika dalam elektrolit itu atau dalam larutan itu banyak berbagai jenis ion, maka kita tulis sigma IJ, jumlah arus dari ion-ion. Nah, yang ketiga ada gas encer. Nah, ini sama. Nah, kasus untuk gas encer ini merupakan gabungan dari logam dan elektrolit. Jadi di sini ada ion positif, ion negatif, dan ada juga elektron bebasnya. Jadi kita bisa hitung arus yang ada pada gas encer ini merupakan penjumlahan dari ion positif ditambah ion negatif ditambah elektron bebasnya. Ya, seperti itu. Nah, dalam logam, di atom-atomnya itu melepaskan satu atau lebih elektron yang dapat bergerak bebas di dalam logam dan dipunyai bersama serta menjadi pengikat bersama atom-atom logam itu. Nah, elektron-elektron bebas inilah yang mudah bergerak di dalam logam dan memberikan sifat penghantar kepada logam. Nah, ilustrasi ketika muatan-muatan bergerak, katakanlah ini ke permukaannya, ini ada kaitannya dengan pembahasan hukum Coulomb nanti ya. Jadi sebetulnya di dalam penghantar itu tidak ada muatan karena muatan-muatannya itu bergerak ke permukaan. Oke. Gaya Coulomb ini bisa dihitung pada muatan garis, pada muatan bidang, dan pada muatan ruang. Di sini bisa kita lihat perumusan gaya Coulomb pada muatan garis itu sama dengan maka integral dari I dikali lambda dl karena ini garis per R kuadrat R. Nah, untuk pada muatan bidang F sama dengan K integral dari Q atau D dikali DAR. Ini muatan bidangnya per R pada kali R. Pada muatan ruang F sama dengan K integral Q rho D atau per R kuadrat. Nah, perbedaan dari ini hanya sebagai variabel saja ya. Jadi untuk muatan garis cirinya DL, bidang DA, dan di muatan ruang seperti ini. Nah, gaya ini ialah gaya oleh masing-masing jenis muatan ya. Muatan atas muatan Q dan masih dapat disuperposisikan lagi, maka serupa dengan gaya Coulomb, gaya gravitasi antara dua massa bekerja menurut garis penghubungnya berbanding langsung dengan hasil kalinya dan berbanding terbalik dengan jaraknya. Bisa kita lihat perumusan gaya gravitasi. Nah, ini F sama dengan gamma dikali M, katakanlah M1, M2, atau M dikali M aksen per R kuadrat. Ini kita tulis secara skalarnya dan secara vektornya bisa kita tulis F sama dengan gamma M1, M2 per R kuadrat kali R kaki, atau kita tulis bisa seperti ini. Nah, gaya gravitasi hanyalah gaya tarik. Kalau F ialah gaya atas M, maka arah R topi atau vektor satuan dan R adalah dari M aksen ke M. Jadi seperti yang penggambaran tadi yang di dia kolomnya. Tergantung mana yang ditinjau yang dikenai atas gaya F. Nah, adapun tetapan gravitasi gamma itu sama dengan 6,67 kali 10 pangkat 11 Newton meter persegi per kilogram persegi. Nah, mari kita hitung, ada salah satu contoh. Kita hitung perbandingan gaya gravitasi terhadap gaya Coulomb antara dua proton. Oke, kita tulis dulu. Kita tulis, oke, jawab. Tadi sudah dikasih tahu. Massa proton itu sama dengan
1,673 dikali 10 pangkat min 27 kg. Terus muatan proton plus 1,6 kali 10 pangkat min 19. Ini bisa kita tulis juga ya, karena ini kebalikan dari elektron. Kalau elektron itu min 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom, kalau proton itu plus 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Kita tulis rumusnya, gaya gravitasi. Rumusnya, katakanlah, kita tulis gamma meter per, karena sama-sama protonnya jadi langsung m kuadrat saja. Terus gaya kolom sama dengan K Q1 Q2, tapi di sini proton kita tulis. Jadi ini untuk sama-sama proton, tapi biar pembeda saja. Gravitasi kan tadi ada massa gravitasi kita tulis M, sedangkan di gaya kolom ketetapannya itu pakai K, sedangkan di gaya gravitasi memakai gamma ya. Berarti yang harusnya Q1 Q2 kita tulis E saja. Berarti KE kuadrat per R kuadrat. Ditanyakan perbandingannya. Tinggal Fm sama dengan pindah ruasnya dari pembagian ke atas, berarti jadi perkalian. Kali R kuadrat per R kuadrat, ininya sama. Berarti sama dengan gamma M kuadrat per E kuadrat. Oke, jadi lambdanya diketahui, terus K-nya pun sama diketahui, tinggal dimasukkan angkanya. Oke, lebih maksud ini kan sama-sama ya, M-nya sama, begitupun untuk yang nilai muatannya. Berarti bisa kita hitung gammanya itu sebesar 6,67, tadi ketetapan gammanya sudah kita tulis, kali 10 pangkat min 11 dibagi dengan ketetapan pada hukum kolom, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 dikali massa protonnya tadi berapa? 1,673. Sepertinya harus di sini ditulisnya. Kita tulis sama dengan 6,67 kali 10 pangkat 11 dibagi 9 kali 10 pangkat 9 dikali massa protonnya berapa? 1,673 kali 10 pangkat min 27 dibagi muatan protonnya ya, 1,6 kali 10 pangkat min 9. Nah ini jika dihitung, kita fokus ke ininya ya, ke pangkatnya saja. Ini perkalian berarti ditambah min 11 ditambah min 27, terus nanti dikurangi 10, berarti hasilnya kali 10 pangkat min 37 ya. Kan min 27 ditambah min 11 ya, terus dikurangi hasil dari penjumlahan 9 tambah min 19, jadi hasilnya 10 pangkat min 27. Nah ini angkanya kurang bagus sekian. Nah kita lihat pangkatnya berarti sangat kecil ya, sangat kecil. Jadi gaya gravitasinya itu dapat diabaikan terhadap gaya kolomnya karena memang nilainya sangat kecil. Jadi gaya gravitasinya
dapat diabaikan terhadap gaya kolom. Seperti itu. Jadi jangan kebalik di sini massa, yang ini massa proton, yang ini yang bawah, ini adalah muatan elektron, muatan protonnya ya. Nah kan tadi sudah disinggung, untuk gaya gravitasi dimisalkan si butirnya itu mempunyai massa gravitasi, sedangkan untuk gaya elektromagnetik artinya pada gaya kolom ini butir-butirnya itu mempunyai muatan listrik ya. Oke, ini hanya sebagai pembuktian. Nah, baik, kita akan bahas salah satu soal tentang gaya kolom. Katakanlah di sini ada beberapa muatan. Ini semu Y, ini semu X. Ada 3 muatan nih. Yang pertama ada Q1. Q1 terletak di sini. Dan Q3 terletak di ini. Oke. Ini kita tulis ada Q1, Q2, dan di sini ada Q3. Nah, yang ditanyakan berapa besar gaya kolom yang dialami oleh Q3? Berapakah gayanya? Oke. Besarnya kita ngarang-ngarang ya, besar kolomnya. Katakanlah Q1 besarnya itu sama dengan 2 kolom. Q2 min 1 kolom. Q3 sama dengan 3 kolom. Nah, kita tulis vektor satuannya. Vektor satuan. Vektor satuan di Q1 berarti berapa tuh? Di Q1 kan berarti kalau kita tulis berdasarkan diagram kartesian ini kita peroleh 0,3 ya. Dan Q2 kita peroleh di X-nya itu 1, Y-nya itu 4. Begitupun yang di Q3 X-nya 4, sedangkan di Y-nya itu 1. Oke, kita lihat berarti untuk vektor satuan di Q1 sama dengan 3J ya, karena di I-nya tidak ada. Terus untuk di R2 sama dengan R2 itu berarti I ditambah 4C. Sedangkan untuk di R3 sama dengan 4I tambah 1. Nol ya, maaf. Q3 itu 4,0. Di sembunyinya itu 0. Karena di sini. Oke, diperjelas lagi ya, Q1 ada di sini, Q2 di 1,4, Q3 ada di 4,0. Jadi kalau ditulis di vektor satuannya seperti ini. Nah, berarti untuk mencari, kan yang ditanyakan, hitung gaya kolom pada Q3. Nanti boleh kita tulis F3 sama dengan, berarti satu-satu ya, dari Q3 ke Q1, dari Q3 ke Q2. Oke, kita tulis. Berarti F31 ditambah
F32 ditambah, sudah ya. Jadi ini hubungannya dari sini ke sini, dari Q3 ke Q2. Oke. Rumusnya TF3 sama dengan nanti dihitung K Q3 Q1 per R 31 kuadrat dikali R topi ditambah K Q3 Q2 per R 32 kuadrat dikali R. Sini tulis aja. R31. Ini R32 topi ya. Begitu. Oke. R-nya kita belum hitung ya. Berarti bisa kita hitung satu-satu untuk R31 berarti sama dengan R3 dikurangi R1 ya. Atau tanda mutlak dan R31 arti topinya pun harus dihitung. Itu sama dengan R3 min R1 dibagi dengan R3 min R1. Semuanya pakai tanda panah ya, karena ini semuanya vektor. Oke, sip. Nah, oke, satu-satu kita hitung. Di R31 sama dengan R3I-nya itu tadi berapa? Berarti 4I ya, dikurangi R1 3J. Berarti untuk mencari besarnya tinggal dikuadratkan ya. R31 sama dengan 4I kuadrat ditambah 3C kuadrat. Berarti kita peroleh hasilnya, ini familiar ya bilangannya, sama dengan 16 tambah 9 sudah ketebak berapa? Sama dengan 5. Oh ya, tadi keterangan tambahan, ini jaraknya itu dalam meter ya. Dalam meter. Berarti ini 5 meter. Nah, untuk mencari R, artinya kita tulis R saja ya, bisa R. Nah, untuk mencari R topi, berarti R3 min R1-nya kita tulis 4I min 3J, saya pakai topi, dibagi dengan besar dari R31 yaitu 5. Oke. Nah, sampai sini kita bisa masukkan satu-satu F. F3 sama dengan F31 ditambah F32. Oke, F31-nya tadi F-nya pakai rumus kaki 3Q1 per R31 kuadrat dikali R31 topi. Berarti K-nya itu kita tulis 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1-nya berapa? Q3-nya berapa? 3 dikali min 1 karena Q1-nya Q3 3 Q1 2 ya, bukan. Oke, salah. Oke, Q2-nya. Q1-nya adalah 2 dibagi tadi diperoleh itu 5 ya, dibagi 5 dikali R topinya 4I min 3J
per 5. Ya. Oh ya, ini kuadratnya lupa. Nah, ini dihitung, begitu pun dengan F32. Jadi ini dihitung, nanti yang F32 juga sama persis jalannya seperti itu. Jadi kita cari dulu R32-nya, terus R32 topinya juga kita cari. Sesudah didapat semuanya, bisa dihitung satu-satu F31 hasilnya berapa, F32 hasilnya berapa, seperti itu. Dan nanti ketika sudah ada nilainya, nanti bisa dihitung berdasarkan komponen sumbunya. Komponen sumbunya itu bisa dilihat dari ketika ini. Ada 4i berarti di sumbu X, dan J ini di sumbu Y. Oke, seperti itu. Jadi sesudah dijumlahkan kan nanti ada I sama J-nya ya, pakai aljabar biasa. Katakanlah, kita hapus dulu yang mana. Katakanlah, oke, kita hapus. Katakanlah hasil akhirnya itu F3 sama dengan hasilnya berapa ya? Contohnya, min 9 dikali 10 pangkat 9 per 200 dikali, oke ini, dikali berapa ya? Contohnya yang tersisa 7i min plus katakanlah 4y. Nah, ini bisa dipisahkan komponen gaya resultan berdasarkan sumbu keduanya. Contohnya ini 3 ya. Berarti di sumbu X kita peroleh min 9 kali 10 pangkat 9 per 200 kali 7i. Dan di sumbu Y itu sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 per 200 dikali 4Y. Ya, jadi hanya seperti itu saja. Oh ya, maaf. Ini untuk yang ini berarti harus dikuadratkan dulu ya. Nah, ini sudah tidak ada I-nya, maaf. Ini. Oke, jadi sebetulnya itu hanya sampai sini saja ya pada umumnya. Tapi ketika mungkin ada soal komponen berdasarkan sumbu, gaya resultannya itu bisa ditulis satu-satu. Fx-nya pakai yang ini 7. Ini maaf, yang tadi tidak dipakai lagi karena ini sudah menjadi besaran skalar. Lalu di EV-nya ini dengan memakai di 4Y-nya ya, J-nya tidak usah ditulis lagi. Seperti itu. Jadi yang pertama kita hitung dulu perpindahannya, besar R-nya, begitupun R topinya, lalu dimasukkan satu-satu ke rumus gaya kolom, gitu ya. Nah, gimana seandainya kalau Q-nya itu nambah, ada katakanlah di sini ada Q4, berarti nanti tinggal ditambah F34 ya. Jadi nanti dihitung juga R-nya jelas beda. Berarti di sini ada posisi baru, yaitu di 3,2. Kayak gitu. Ketika nanti ditanya, berapakah gaya kolom yang terjadi pada Q2, berarti nanti kita tulis
F2, kita masuk. Berarti ditulis F2 sama dengan F21 ditambah F23 ditambah F24. Kayak gitu ya, jadi tergantung nanti pertanyaannya gaya kolom pada Q berapa. Jadi nanti tinggal dihitung satu-satu. 2 terhadap 1, 2 terhadap 3, 2 terhadap muatan. Seperti itu ya. Oke, untuk web ini kita cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.